back to YouTube channel Listrik Kita. Sahabat Listrik, hari ini aku sedang berada di kantornya Ethan. Dan hari ini aku nggak sendiri karena aku ditemani oleh Bapak Indra. Halo Sobat Listrik, perkenalkan nama saya Indra. Kebetulan di Ethan saya bertindak sebagai channel sales manager. Nah, Sahabat Listrik, kali ini Pak Indra akan bantu menjelaskan produk UPS dari Ethan. Ya, terima kasih Bu Novi. Ya, selamat datang di kantor Ethan. Kebetulan Ethan berkantor di Jalan HR Rasuna Said, Gedung Trinity, lantai 10. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Boleh, silakan. Aplikasi penggunaan produk UPS ini biasanya digunakan di mana sih Pak? Ya, jadi kebetulan kita Ethan punya beberapa seri untuk 5A sendiri, 5A seri sendiri. Ini kita punya ada 5 tipe. Dari yang 700, kebetulan di sini cuma ada 3. Karena mejanya juga nggak muat. 700, 900, 1200, 1500 sama 2200. Ini kita show cuma hanya beberapa aja gitu. Jadi untuk tipe Ethan UPS 5 ini memang peruntukannya memang untuk yang small medium business. Jadi untuk PC, komputer, terus PC gaming, terus POS, itu point of sales dan lain-lain sih. Masih banyak kegunaannya sih. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Kenapa penting untuk menggunakan UPS Ethan ini? Ya, jadi kenapa UPS ini sangat penting? Kadang-kadang kita suka lupa karena UPS itu adalah produk pelengkap. Jadi kalau kita beli barang PC, komputer, kadang-kadang kita cuma hanya beli PC-nya aja. Sedangkan UPS-nya mereka lupa. Karena UPS ini itu sebenarnya diperlukan dalam artian ini yang menjaga peralatan elektronik kita itu tetap stabil, aman dari mati lampu dan segala macamnya sih. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, segmentasi penggunaan UPS ini biasa dipakai di mana aja sih Pak? Ya, terima kasih Bu Novi. Jadi untuk segmentasi UPS 5A Ethan ini itu bisa digunakan untuk individu maupun untuk small medium business gitu. Nah, untuk individu misalnya dari teman-teman listrik kita di rumahnya TV-nya atau kulkasnya mau pakai UPS atau akuariumnya mau pakai UPS, itu pun bisa seperti itu. Dan untuk small medium business mungkin di PC di kantor atau printernya atau gitu ya, mesin fotokopinya, nah itu pun bisa memakai UPS gitu. Lalu Pak, UPS Ethan ini memiliki tipe apa saja sih Pak? Tadi yang seperti sudah sempat aku sebutkan sebelumnya, jadi untuk UPS Ethan 5A ini kita punya ada 5 tipe. Dari yang terkecil ini yang sebelah kanan itu 700 VA, terus 900 VA, 1200, 1500 dan 2200 VA. Jadi kita punya 5 tipe. Nah, ke semua tipe itu memang peruntukannya masing. Jadi misalnya untuk isi yang sekiranya wattnya hanya 300 VA, 300 watt, bisa pakai untuk yang UPS kecil ini 360 watt seperti itu. Apabila ada PC yang wattnya di atas 900, bisa pakai yang disesuaikan dengan 1200 VA atau 1500 VA seperti itu. Jadi dalam menentukan UPS kita harus lihat watt yang mau kita backup dulu. PC-nya berapa watt, atau berapa watt, atau mesin fotokopinya berapa watt, atau mesin POS-nya berapa watt seperti itu. Baru kita bisa tentuin Ethan 5A ini. Oke. Lalu Pak, fitur apa saja sih Pak yang ada pada UPS Ethan ini? Ya, sebenarnya untuk UPS Ethan 5 ini kita punya fitur yang berbeda dari yang lain. Salah satunya mungkin dari mungkin ini bisa saya balik. Jadi ya, di sini kita bisa lihat colokannya sudah colokan kaki 2 nih, yang biasa kita lihat di rumahan seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk komputer, TV, printer, mesin fotokopi, POS dan lain-lain itu colokannya sudah kaki 2. Seperti itu. Jadi di Ethan ini kita sudah dilengkapi dengan kaki 2. Jadi apabila dari perangkat tinggal colokin lagi aja. Jadi nggak perlu pakai konverter lagi yang kaki 3 seperti itu. Itu salah satunya. Dari teman-teman listrik kita membutuhkan di atas 2 perangkat, itu bisa menggunakan tipe di atasnya ini 1200, 900 dan 1500 seperti itu. Di sini ada 4 colokan dan ini juga sama 4 colokan gitu. Terus yang kedua itu ya ada beberapa fitur. Itu kita ada cold start, ada auto restart gitu. Nah, auto restart misalnya dari tiba-tiba listrik mati. Otomatis UPS berjalan running. Nah, untuk UPS ini kan biasanya karena di dalamnya ada baterai, itu hanya bisa mengcover mungkin sekian menit, 5 sampai 8 menit. Nah, setelah 8 menit itu otomatis baterainya habis dan komputer Anda juga
pasti akan mati gitu. Nah, once listrik nyala, nah itu akan langsung otomatis nyala lagi untuk UPS-nya ini, gitu. Yaitu namanya auto restart. Jadi kita nggak perlu mencet tombol on off di sini nih. Seperti itu. Itu salah satu fiturnya. Ya, dan ada satu tambahan fitur lagi, yaitu untuk semua Eaton UPS 5 ini kita sudah terkompatibel seperti itu. Nah, apa maksudnya generator kompatibel? Jadi agak sedikit lebih teknis. Jadi brand-brand lain itu belum bisa mengcover generator kompatibel, karena yang sifatnya generator itu listriknya turun naik seperti itu. Karena sifatnya motor, dia akan turun naik seperti itu. Nah, beberapa UPS itu nggak bisa mengcover listrik yang terlalu turun atau listrik terlalu naik. Ya, dari range-nya itu dari 140 sampai dengan 300 untuk range-nya. Jadi range-nya lumayan cukup lebar, karena biasanya untuk generator itu dia punya range yang kecil sekitar 140-an gitu. Nah, disitulah Eaton UPS 5A ada untuk memenuhi kebutuhan Anda gitu. Mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta dan kota besar lainnya mungkin listrik lumayan cukup stabil dan asupan listrik dari PLN juga stabil, tapi mungkin untuk beberapa daerah-daerah yang remote, yang timur itu listriknya nggak stabil, dan mungkin dalam satu hari mungkin ada beberapa jam mereka harus menggunakan generator. Nah, disitulah Eaton 5A UPS ini dibutuhkan sebenarnya gitu. Oke, lalu Pak, perangkat atau sistem apa saja yang dapat dihubungkan ke UPS Eaton ini, Pak? Ya, jadi untuk perangkat saya rasa lumayan cukup banyak. Ya, intinya semua peralatan yang sifatnya elektronik itu kadang dibutuhkan UPS sebenarnya gitu. Nah, cuman kadang-kadang kita suka lupa untuk beli UPS. Nah, bahkan perangkat sebagai salah satu contoh, mungkin di rumah Bu Novi ada TV, kulkas, dan kebetulan listriknya kurang stabil. Nah, itu sebenarnya bisa menggunakan alat ini gitu. Atau di rumah Bu Novi ada perangkat CCTV. Nah, itu juga bisa menggunakan seperti, karena CCTV itu kan harus 24 jam ya, nggak boleh mati. Nah, itu pun bisa menggunakan perangkat ini. Jadi akarnya cukup banyak. Tentunya dalam menggunakan harus disesuaikan dengan kebutuhannya si perangkat elektronik ini. Kalau kebutuhannya hanya 300 watt, bisa pakai yang kecil gitu. Kalau kebutuhannya lebih di atas itu, bisa pakai UPS yang di atasnya 700 VA, di atasnya watt itu sih. Oke, kira-kira nih Pak, berapa total daya yang dibutuhkan untuk penggunaan UPS ini? Total daya sekali lagi balik ke kebutuhannya masing-masing gitu. Misalnya dari Bu Novi hanya untuk mengcover komputer dan printer. Nah, komputer itu mungkin total dayanya sekitar 250 watt, printer mungkin 50 watt. Jadi untuk yang tipe kecil ini punya total daya 360 watt. Jadi yang kecil pun cukup gitu. Jadi sebelum kita memilih UPS, ada baiknya kita lihat dulu perangkat apa yang mau kita backup, berapa wattnya. Nanti dari situ baru kita bisa tentukan UPS mana yang mau kita pilih gitu. Oke Pak, kalau misalnya nih di rumah saya kelistrikannya itu mati, kira-kira UPS ini bisa bertahan berapa lama sih Pak? Ya, jadi contoh misalnya dari Bu Novi sedang mengerjakan kantor melalui PC ya, atau main game di PC ya. Nah, tiba-tiba listrik mati, sedangkan PC-nya Bu Novi sudah terhubung dengan perangkat elektronik ini, perangkat UPS ini. Nah, itu untuk total daya itu sekitar 5 menitan. Jadi Bu Novi punya waktu untuk nge-save game, nge-save pekerjaan, sama shutdown secara urut, itu punya cukup waktu gitu. Jadi sebelum baterai di sini habis, itu bisa nge-save game dan segala macamnya seperti itu sih. Karena ini terbatas juga baterainya seperti itu. Oke Pak, jika UPS ini baterainya habis, kira-kira berapa lama tuh Pak untuk pengisian dayanya? Apabila sudah benar-benar habis, mati, terus tiba-tiba listrik nyala lagi, itu butuh waktu dari 2 jam sampai dengan 4 jam itu untuk sampai dengan di angka 90%. Di angka 100% itu sekitar 6 jaman. Kalau seperti itu, baru sudah terisi full. Oke Pak, kira-kira untuk penggunaan UPS Eaton ini apakah perlu perawatan khusus? Ya, untuk UPS ini tidak perlu perawatan khusus. Jadi di ruangan seperti ini pun bisa seperti itu. Ya, yang penting tidak terkena air karena ini kan sifatnya listrik. Jadi takutnya konslet dan segala macam. Dalam ruangan yang sangat-sangat tertutup atau sangat yang panas gitu. Suhu ruangan pun cukup sebenarnya.
Lalu Pak, jika UPS ini bermasalah, apakah bisa diservis atau harus beli UPS baru? Ya, jadi apabila dari UPS ini bermasalah itu diajukan ke service center kita. Jadi kita punya beberapa cabang di seluruh Indonesia service center kita. Jadi pada dasarnya UPS Eaton ini selama dalam masa garansi itu one to one replacement. Jadi rusak diganti baru gitu. Jadi misalnya kabelnya copot, putus atau baterainya rusak, itu nggak perlu diservis lagi. Tukar ganti yang baru seperti itu. Oke, lanjut untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Berapa lama garansi UPS Eaton ini? Ya, garansi UPS Eaton ini standarnya adalah 2 tahun, mengcover seluruh Indonesia. Dan yang paling penting itu adalah apabila ada kesalahan dari pabrik atau rusak, itu di cover sepenuhnya, entah itu baterainya, entah itu perangkat elektroniknya, entah itu modulnya, itu akan di cover dengan unit yang baru. Jadi barang yang diterima bukan barang servisan, barang yang diterima barang yang baru. Oke Sobat Listrik, sekarang kita akan coba lihat bagaimana cara penggunaannya. Untuk penggunaan UPS Eaton ini sebenarnya cukup simpel. Jadi hanya perlu mencolokkan colokan seperti ini ke listrik. Ya. Anggaplah Sobat Listrik ini adalah perangkat elektronik Sobat Listrik ya. Kita colokannya kita taruh di belakang. Sudah dalam mode baterai, Sobat Listrik tidak perlu khawatir akan adanya mati lampu. Anggaplah nanti suatu saat entah kapan listrik mati. Sebagai contoh ini ya. Dan ini kan dari listrik ya, dari PLN ya. Nah sekarang perangkat Sobat Listrik itu sudah terhubung ke mode baterai. Gitu. Bisa dilihat atau kita cabut aja. Ya, kita cabut ya. Nah, ini masih bisa jalan, masih bisa nyala seperti itu. Nah, nanti karena baterai juga punya kapasitas, punya daya, tentunya apabila terlalu lama juga pasti akan mati. Nanti apabila dari PLN, dari listrik itu nyala kembali, nanti Sobat Listrik nggak perlu nyalain nggak perlu tekan tombol ini lagi, itu sudah akan ngecas sebagai contoh seperti ini. Ya, sekarang lampunya sudah hijau. Berarti kelihatan tidak ya? Kalau lampunya hijau berarti dia sedang dalam mode listrik PLN. Gitu. Beda halnya dengan yang tadi, lampunya warna kuning, berarti kuning itu tandanya PLN mati, itu sedang dalam mode baterai UPS. Gitu. Mungkin untuk yang kanan itu warna merah. Merah itu biasanya apabila UPS-nya error, rusak atau segala macam. Nah itu akan ada merah gitu itu. Sobat Listrik, ini adalah packaging dari salah satu unit UPS Eaton kita. Kebetulan di sini saya show itu UPS Eaton untuk yang 1200 VA. Di sini ada 650 watt seperti itu. Nah, ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya. Di sini juga ada spesifikasinya Sobat Listrik. Jadi ada wattnya, berapa kapasitas dan segala macam, ada suko seperti ini, fitur-fiturnya. Di sini juga tersertifikasi CE, itu singkatannya mungkin belum kenal, itu singkatan dari Conformity European. Jadi itu sudah terstandarisasi keselamatan lingkungan hidup standar Eropa. Kebetulan untuk tipe Eaton UPS ini kita punya 4 colokan, 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4 colokan ini bisa mengcover untuk 4 perangkat. Dan sudah standar Indonesia Suko. Itu sudah colokan 2 lah kita mengenalnya. Di sini juga, di dalam dus ini juga sudah ada manual booknya, itu. Dari Sobat Listrik bisa lihat sendiri. Di sini mungkin lebih jelas cara penggunaan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Itu ada spesifikasinya juga sudah cukup jelas di sini. Oke, Sobat Listrik, sekian dari packaging UPS Eaton 5A. Oke, Sobat Listrik, sangat jelas sekali ya informasi yang telah disampaikan oleh Pak Indra mengenai UPS Eaton ini.
Ya, terima kasih Bu Novi atas kunjungannya ke kantor Iten, sering-sering ke sini. Iya Pak Indra, terima kasih juga sudah hadir di YouTube channel Listrik Kita. Ya, sama-sama. Semoga video ini dapat membantu teman-teman listrik kita untuk mengetahui tipe-tipe Iten 5A ini dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman listrik kita. Oke sahabat listrik, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Listrik Kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.